Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Nadila NIM 2124077 akan menjelaskan materi tentang teks laporan penelitian dengan dosen pengampu Ibu Rina Arirohma MPD. Yang pertama ada pengertian teks laporan penelitian. Teks laporan penelitian adalah tahap akhir suatu proses di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah atau dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur konvensional. Disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Kemudian ada jenis-jenis teks laporan penelitian. Yang pertama ada laporan penelitian lembaga. Laporan penelitian yang biasa ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua ada laporan penelitian yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, serta disertasi. Yang ketiga ada laporan penelitian yang ditulis untuk jurnal akademik. Yang keempat ada laporan penelitian yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Kemudian ada karakteristik teks laporan penelitian. Yang pertama objektif. Berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Yang kedua ada sistematis. Berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtun dan berkesinambungan. Yang ketiga ada jelas. Berarti segala informasi yang ditulis bisa mengungkapkan sesuatu secara jernih atau jelas. Yang keempat terbuka. Berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik dan kebenarannya dapat teruji melalui kritik dari pihak lain. Yang kelima ada logis. Berarti keterangan yang diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat, runtut, dan nalar. Kemudian ada hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Yang pertama ada abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Sebagai ringkasan, abstrak berfungsi secara sosial untuk menjelaskan keseluruhan isi penelitian, yang meliputi masalah yang diteliti, metodologi penelitian, temuan yang dihasilkan dan pembahasan, simpulan, implikasi atau saran. Yang kedua ada pendahuluan. Pada laporan penelitian, pendahuluan merupakan tahapan yang berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan selanjutnya yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka berisi dua hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara peneliti yang dilaporkan itu dan penelitian sebelumnya. Yang keempat ada metodologi penelitian. Tahap ini adalah bagian yang paling penting dari laporan di mana semua informasi penting berada. Peneliti dapat memperoleh data terkait topik, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Kemudian yang kelima, hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas dua hal yang berbeda, tetapi dalam laporan penelitian dapat dijadikan satu bab dengan nama hasil penelitian dan pembahasan atau dijadikan dua bab. Yang keenam ada penutup.
Bagian penutup merupakan tahapan terakhir pada struktur teks laporan penelitian. Tahapan ini biasanya mengandung dua unsur, yaitu simpulan dan saran. Untuk menyampaikan simpulan dan saran, genre yang digunakan adalah deskripsi. Deskripsinya adalah jawaban langsung dari pertanyaan penelitian yang telah disampaikan pada tahapan pendahuluan. Saran berisi masukan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan baik secara teoretis maupun praktis. Kemudian ada struktur teks laporan penelitian. Struktur teks laporan penelitian terdapat bagian awal. Di dalam bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, serta bagian utama. Yang kedua, di dalam struktur teks laporan selalu ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan penelitian. Yang ketiga ada isi. Bagian isi di dalam karya tulis berisi uraian lengkap dan rincian tentang tema atau masalah yang diungkapkan. Kemudian ada penutup. Di dalam struktur teks laporan penelitian terdapat penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang terakhir, bagian terakhir dari struktur teks laporan penelitian ada daftar bagian akhir, yang terdiri dari daftar putar, dan lampiran. Baiklah, saya akan menyimpulkan dari materi yang saya jelaskan tentang teks laporan penelitian. Kesimpulannya yaitu, laporan penelitian adalah bentuk laporan atau penyampaian informasi ilmiah yang disampaikan secara lengkap, utuh, dan konkret sesuai fakta-fakta yang ada yang bersumber dari sebuah penelitian. Mengenai sesuatu penelitian setelah pelaksanaan penelitian selesai atau ditutup sebagai arsip tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adanya penelitian berarti harus ada sebuah hasil yang dilaporkan. Penulisan laporan penelitian merupakan bagian yang sangat penting melalui penyusun laporan penelitian yang tepat dan sesuai ketentuan baku ilmiah. Hasil penelitian dapat dibaca oleh masyarakat dan terdokumentasikan dengan baik. Hasil penelitian yang terdokumentasikan itu bisa diuji kembali atau dikembangkan dalam penelitian lainnya. Sekian, terima kasih untuk penjelasan materi tentang teks laporan penelitian. Apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, mohon untuk ditulis di kolom komentar di Smart kita ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.